Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini tanggal Waalaikumsalam. 24 Juli 2023, hari Senin, kita kembali lagi ya bertemu ke live trading eh, berikutnya ya. Seperti biasa, kita live trading. Terus pada pagi hari ini spesial ya. Pada pagi hari ini kita spesial untuk list sahamnya. Saya mencoba untuk LQ45 ya. Jadi ini yang saya list rata-rata yang sebelah kanan ini LQ45 ya. Kenapa LQ45? Karena saya melihat beberapa dari teman-teman memang ada yang masih pemula, kemudian ada juga yang dari sisi punya akun day trading maupun akun margin itu biasanya saham-saham tertentu ya. Kalau yang akun day trading itu kan karena fee-nya kecil ya, cuma 0,08 dan 0,18%, jadi fee beli sama fee jualnya sekitar 0,26. Jadi sahamnya cuma LQ45 aja dan itu cuma settle satu hari. Nah, kemarin ada usul coba Mas pakai LQ45 karena kita yang pakai akun day trading atau akun margin, kalau misalnya fokusnya ke saham gorengan aja atau istilahnya saham-saham di luar LQ45 day trading atau akun margin, kita kesulitan untuk transaksi kayak gitu. Nah, ini saya coba untuk kita live trading pakai LQ45. Nah, meskipun nanti pada prakteknya LQ45 ini memang sahamnya rata-rata ini bukan berarti saham LQ45 itu semuanya merupakan saham yang berfundamental bagus, enggak. Yang dinamakan LQ45 karena dipilih bursa berdasarkan likuiditas 6 bulan terakhir yang paling liquid, yang paling ramai ditransaksikan, dan kapitalisasi pasarnya yang mumpuni, yang berdasarkan ketentuan bursa, kayak gitu. Jadi, nggak selalu saham yang ada di LQ45 itu secara fundamental bagus. Cuman rata-rata saham yang ada di LQ45 atau IDX 30 itu biasanya saham-saham blue chip, ya. Nah, kita bisa aja masuk, kalau mau ngecek saham yang masuk kategori LQ45, teman-teman bisa saja masuk menu ranking, kemudian pilih market cap capitalization 200. Nah, di sini teman-teman bisa ganti berdasarkan indeksnya, mau LQ45 atau mau Kompas 100 atau bisa juga mau IDX 30. Nah, kalau IDX 30 ini hampir 70% rata-rata blue chip ya. Nah, ini juga bisa. Nah, kita pakai yang LQ45 untuk hari ini. Nah, tapi nanti misalnya kalau teman-teman mau kasih masukan saham di luar LQ45 juga nggak masalah kayak gitu. Cuman nanti di sini saya mencoba untuk live trading dan melihat potensi-potensi saham LQ45 yang lagi gerak. Oke, seperti biasa teman-teman setting laptopnya dulu di sini. Seperti biasa ya, saya pakai kode 0200, pilih running trade and interest stop kodenya 0200, kemudian stop price kodenya 001, kemudian multi chart kodenya 0500 di chart, terus kemudian pilih multi chart kodenya 0500. Di chartnya saya pilih moving average MA5 20 60, terus kemudian volumenya volume chart, kemudian RSI dan MACD. Teman-teman tambahin parabolic SAR yang kemarin saya ajarkan juga boleh. Kemudian berikutnya kita ke kode 0100 stock joiner ya. Kemudian ke kode 1994 ini untuk ngecek bandarmologinya ya. Ngecek bandarmologinya, terus kemudian ini untuk ngecek indeksnya aja untuk market cap ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa watchlist sebelah kanan saham-saham yang LQ45. Oke, kemarin di perdagangan hari Jumat itu beberapa saham properti itu dia ini ya rame ya. Nah, jadi ada potensi hari ini juga saham properti juga rame. Nah, kita lihat sebentar ya. Ini ada notif. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat kemarin KPLN lumayan ya naiknya 4%.
Nah, dia sudah breakout ya, ini sudah breakout, kemudian ini bergerak di atas MA5 terus. Cuman ini profit taking wajar ya, jadi karena memang udah out, out dari Bollinger atau istilahnya di atas MA5. Nah, out Bollinger itu gimana Mas maksudnya? Nah, ini saya ada indikator lagi kalau kita mau melihat saham ini sudah jauh di atas MA5 ya, kita bisa pakai klik kanan, add indikator, pilih price indikator, kemudian Bollinger Band. Dan di sini teman-teman bisa melihat saham yang kalau misalnya candlestick-nya bergerak di atas MA5, maksud saya bergerak di atas MA5 dan di atas upper Bollinger Band, ini biasanya akan bergerak naik terus. Nah, kalau dia udah keluar jauh dari upper Bollinger Band, biasanya kecenderungan turun. Oke, kemarin ASRI juga lumayan ya. ASRI lumayan, kemarin volumenya naik 300% dan kita lihat ini juga kena level psikologis 200 ya. ASRI. Oke, sekarang masih jam 8.56. Terus selain ASRI, APLN kemarin ada BSDE sama CTRA juga. Nah, cuman ini juga sama sih, sudah keluar dari outside dari upper Bollinger Band. Harusnya sih hari ini profit taking wajar. Nah, terus CTRA. Oh, CTRA kemarin udah koreksi ya. Kita lihat. Nah, ini ada yang jualan nih, view lumayan gede, 78.000 lot. Terus BSDE ada yang akum nih, BSDE. Terus lainnya kemarin MEDC ya. MEDC kemarin juga sempat saya sepil ya, MEDC, ADMR juga. MEDC ini sideways teman-teman. Cuman ini kurang dikit lagi sih breakout. Nah, terus tadi sekilas kalau melihat good morning-nya, oilnya hijau, oil sama batu bara hijau. Kemarin batu bara ITMG sempat naik 5%. Nah, jadi saham komoditas mungkin minyak, kemudian sama batu bara jadi concern kita untuk leveraging pagi ini sama properti ya. Enggak ada. Minta tolong teman-teman mute ini ya. Ya. Teman-teman yang mic-nya masih keluar, minta tolong dimatiin. Oke, sekarang jam 8.59. Marketnya dibuka merah tipis, IHSG. Kita lihat. Pre-openingnya ITMG lompat 1,96%. Terus di sini PTBA, kemudian ya rata-rata sih komoditas ya. UNTR juga. Kita lihat ya. Kita lihat di sini, watchlist kita sebelah kanan, bank kayaknya turun nih. BBTN turun, terus BBRI, BBNI juga turun. Oke, sudah dimulai ya. Sudah dimulai. Seperti yang saya bilang ya, 1 menit pertama ini masih lompat-lompat ya harga sahamnya. Jadi jangan keburu entry ya, jangan keburu entry. Dan sekali lagi yang saya informasikan nanti di sini disclaimer ya.
teman-teman. Jadi ketika saya menginformasikan buy, teman-teman nggak harus melakukan buy juga. Semuanya tergantung keputusan teman-teman. Dan pesan saya pakai money management maksimal pakai 10% dari modal. Oke, kita lihat. Kemarin Bluebird juga lompat 8%. Nah, ini saham semua yang saya list di sini adalah rata-rata LQ45 ya, teman-teman ya. Acas nih kayaknya dimakan terus. Nah, sambil kita lihat yang lain ya. Ini punya saya masih processing nih. BSDE, kemudian BSDE, terus Aces, Bukalapak ya. Coba pantau ya teman-teman, Bapak Ibu. Ini punya saya masih processing. Oke, sudah. Terus kita cek. Aces. Kemarin tuh rame di grup. Aces kenapa Mas kok diguyur? Kenapa Mas kok diguyur? Ya kan kemarin sudah saya info ya, targetnya 800, kena 795, yaitu momentum TP, teman-teman. Tapi TP-nya bertahap. Nah, terus ternyata yang buang banyak. Yang buang kemarin kalau nggak salah BB, tapi ditampung sama BK. Jadi asingnya masih banyak yang nampung nih kemarin. Nah, cuman ya ada yang keluar, ada yang distribusi gitu. Nah, itu kemarin sekuritas lokal sih gitu. Nah, ini kalau dilihat sekilas, ini kayaknya sih ada yang masih mau keluar ya. Karena antriannya di over cukup rapat. Cuman kan untuk Akses kan sudah saya ngomong jauh-jauh hari ya, strateginya kan nge-swing. Jadi ya apa namanya? Untuk swing otomatis kemarin saya info juga harga udah di bawah. Ada yang dapat di bawah 700, ada yang dapat 700 gitu loh. Bukalapak ya kayaknya gerak juga nih. BSDE udah 2%. Coba ya. Bukalapak sih forenya akumulasi terus nih. Cuman ya kapan hari saya pernah bilang ya Bukalapak itu kalau dia udah lelet ya diem terus ya. Naiknya ya paling kenceng 5%. Jadi ya satu tik dua tik itu udah lumayan kalau kita trade di Bukalapak. Nah, ini masih bergerak di tengah middle Bollinger Band atau istilahnya MA20 nih. Kita lihat chart per menitnya, volumenya belum kelihatan. MEDC, kita lihat MEDC ya. MEDC sama nih, transaksinya masih belum kelihatan rame. Chartnya bagus sih MEDC, cuman ini kalau kita mau scalping, ini apa namanya belum kelihatan. Nah, ini udah coba ditutup nih. Coba dimakan nih. Ini transaksi paling gede di 955. Boleh antri ya teman-teman ya, MEDC. Nah, coba antri di antara 960 955 deh. Kita tunggu guyuran dulu.
Ini harganya, ini LQ45 juga, cuman harganya di bawah 1000. Jadi kalau naik 5 poin atau 2 tik, ini udah 1%. Oke, kita tunggu ya teman-teman, momentumnya belum dapat. Ini LQ45 merah semua ya rata-rata. Jadi yang hijau cuman ya nggak banyak. Nyasri nih udah mau mencoba jebol 202. Sambil nunggu MEDC ya teman-teman ya. Nah, ini foreign akumulasi terus. Nah, cuman kalau Asri ini overnya terlalu rapet ya. Bitnya kosong. Bitnya kosong. Sepertinya dimakan terus nih MEDC. Teman-teman boleh titip sendal ya di 970. Boleh titip sendal. Cuman best price-nya sih kalau bisa dapat di range 955 sampai 960. Cuman ini kelihatannya mulai rame nih MEDC. Mulai diisi semua nih. Nah, ini dia posisi overnya dia sampai 1000 nih, yang atas kosong. Nah, ini biasanya posisi seperti ini posisi yang rame juga. Jadi bid over yang ideal ini juga seperti ini ya contohnya teman-teman. Jadi di over dia ada antrian tebel, tapi cuma beberapa baris, nggak sampai penuh ke atas. Tapi bidnya diisi. Nah, bidnya diisi penuh. Nah, ini biasanya ketarik ke atas nih. Nah, ini udah kena upper Bollinger ya tadi ya. Nah, 960 ya. 960 nih dia udah breakout. Sebetulnya kalau misalnya kita apa namanya trading saham itu kalau kita broksum ngikutin foreign itu biasanya jarang sih indikasi istilahnya crossing saham atau tukar menukar barang ya. Jadi sebetulnya lebih enak kita ngeflow asing gitu loh. Cuman biasanya saham yang di flow asing itu nggak banyak gitu loh.
TMG udah 2%. Kita cek BSDE ya. Nah, ini juga ada yang spesial case kayak gini. Jadi, bit-nya kadang cuma dipasang satu atau dua di sisi bit ya yang tebel. Overnya juga dipasang satu yang tebel. Nah, kalau yang kayak gini ya, saya nggak bilang bagus banget. Dibilang jelek ya enggak. Ya, dia ada potensi bisa ketarik ke 1250 ya, karena ada yang jemur di sini gede ya. Cuman ya karena harganya sudah 1235 sedangkan dia pasang bid di bawah, ya ada potensi juga dia turun juga gitu loh. Jadi ya range harganya di sini-sini aja biasanya kayak gitu. Nah, ini di transaksi paling gede 1230. Nah, cuman kita tadi nggak lihat ya 1230 ini banyak yang jual atau banyak yang HK tadi. Oke, kalau blue chip-nya susah ya, kayak BCA gini susah kalau kita scalping. BBRI, BNI juga susah, ini semuanya saham swing ya. Ini kalau naik 2% aja BCA, biasanya indeks sudah hampir 1% gitu. Jadi mungkin yang kita pantau untuk LQ45-nya ya cuman BSDE, kemudian Bukalapak, terus kemudian MEDC. Harum juga boleh nih, Harum. Catnya sih masih distribusi sih dia. Ini catnya masih kelihatan distribusi. Terus volumenya kecil banget hari ini. Cuman bagus nih kalau kita lihat chartnya dia bagus. Ya. Ini sekarang di dekat support. Ya, cuman lebih ke spekulasi sih, lebih ke spekulatif buy karena di sini masih distribusi dan volumenya kecil. Yang HK sih lumayan, cuman ini kosong bitnya, bitnya kosong, overnya ada yang narik nih, ada yang ngantri tebel nih di 1600. Ini dia juga open low ya hari ini. Coba kita persempit pakai menit ya. Nah, ini jam 9:01 tadi sempat bikin ini ya, candlestick yang tinggi ya tadi. Iya sih, suplainya Harum banyak di 1600. Jadi harusnya dia bisa ketarik ke sini sih, bisa ketarik ke sini. Cuman ya ini tadi TA-nya kalau kita lihat daily chart-nya dia masih distribusi. Ya, masih distribusi. Jadi jatuhnya spekulasi spekulasi buy ya untuk Harum. Ya. Masih di angka terus nih. Cuman kalau lot kayak gini teman-teman ya nggak bisa beli banyak ya. Jadi jangan sekali beli 500 lot gitu jangan. Paling cicil sekali beli 50 sampai 100 lot gitu. Dan kalau bisa itu kalau kita mau beli saham, misalnya teman-teman pakai size gede, itu jangan sampai lotnya teman-teman lebih dari 50% dari ini total
offernya, total sumnya. Jadi kalau 38.000 total ini, belinya jangan 15.000. Kelihatan sama bandar. Kalau Asri ini sebetulnya enak buat scalping karena ya per satu tiknya udah 1%. Jadi kalau teman-teman dapat di harga 200 jual 202 aja udah dapat 1%. Nah, cuman ini kan dia open sama dengan high. Biasanya kalau open sama dengan high ini sahamnya kecenderungannya turun. Tapi belum tentu juga. Belum tentu juga. Nah, terus dia di bidnya ini kosong. Ini paling enggak kalau dia mau narik, ini harus diisi bidnya. Bidnya di sini harus diisi. BTPS ketahan MA20. Kalau menurut saya sih ini nyoba testing ya di MA20. Kalau dia ketembus, kemungkinan dia akan konsolidasi dulu area ini MA60 nih. Di sini. Nah, short term memang dia masih uptrend, ya short term masih uptrend, cuman dia lagi testing MA20 memang. Kalau misalnya closingnya hari ini dia jebol di bawah MA20, misalnya dia closingnya 2150 gitu ya, atau closingnya 2100, ya dia ada harapan dia nyoba ngetes support berikutnya di range MA60 nih, di sini 2060 lah gitu. WRG konsolidasi nih. Kemarin saya apa namanya yang nyangkut ngambilnya agak atas, saya berikan saran untuk ngambil di 140. Kalau misalnya jebol ya bisa di stop loss. Jadi ini ya ini kalau teman-teman trade plan-nya day trading bisa di stop loss dulu kalau WIRG. Cuman sih dia bakal konsolidasi dekat MA20 sih kalau WIRG. Nah, so far dia masih uptrend. Cuman dia bakal konsolidasi dekat MA20 di sini nanti. Nah, kecuali kalau dia hari ini closingnya di atas 140, ada harapan besok dia ke 146 sampai 150 dan itu balik lagi ke atas. Nah, ya kalau WIRG, kalau teman-teman yang ikut live trading kemarin yang belinya telat terus kemudian kena guyur 140 tabung, tapi kalau masih dorong turun ya teman-teman bisa di stop loss dulu. Atau kalau misalnya belinya cuman di bawah 10%, tungguin nggak apa-apa. Karena biasanya saham yang udah MA5-nya di atas, dia tinggal reboundnya aja sih, gitu loh. Nah ini kan MA5-nya di atas, tapi posisinya dia di atas MA20. Jadi dia tinggal nunggu reboundnya aja. Nah, asli. 210 ini ya antrian ini ya sudah apa ya di offer ini sudah punya barang semua gitu loh. Yang 70.000 ini ya otomatis ini antrian antrian bandar bisa jadi juga ya. Nah, terus kemudian dia level level psikologis juga resisten juga bisa jadi seperti itu. Nah, cuman kenapa Asri belum saya instruksikan buy karena memang yang HK belum begitu confidence. Kemudian dari sisi bidnya di sini belum diisi. Cuman bagusnya si Asri ini dia ditahan di 200 gitu loh.
Bagusnya Asri ini ditahan 200. Jadi dia nggak boleh turun di bawah 200. Jadi nunggu momentum aja kalau Asri. Kita balik ke MEDC. Nah, udah dites ya 980 ya. Harusnya jebol nih 980. Dewa. Dewa. Ya memang yang HK masih dominan ya, yang HK masih dominan. Nah, cuman kalau kata saya sih sepi nih dia, frekuensinya masih 397 kali. Volume sekian, value transaksi 2M Masian. Terus kalau dilihat bid overnya, kalau dia mau narik, harusnya ini diisi penuh nih, 51 ini diisi. Nah ini mulai diisi nih, mulai diisi. Nah, ini saham ini nggak kemana-mana sih teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang kemarin beli apa namanya saham ini nggak kemana-mana. Asalkan teman-teman jangan sampai jebol di bawah 55. Terus buat teman-teman pemula hati-hati ya, saya saranin jangan trade saham yang terlalu murah, harganya deket gocap. Karena kalau teman-teman yang baru belajar beli saham deket gocap, ini apa namanya, stop loss-nya kadang telat gitu loh. Eksekusinya telat. Kalau udah kena gocap, jualnya susah. Nah, 57 masih dites terus nih. Nah, kita lihat chartnya ya. Nah, kalau ini kan Bollinger ya, ini Bollinger, ini ngetes di upper Bollinger. Jadi confirmnya 58 nih, confirmnya 58 Dewa nih. Jadi kalau 58 ini jebol, dia bisa ketarik ke 60 sampai 64. Ini kalau 58 jebol ya. Jebolnya dia bisa dimakan dua papan langsung, 58 sama 59 dimakan langsung. Itu dia confirm narik. Ya. Selama dia masih dihajar kiri diisi, dihajar kiri diisi, ya masih belum. APLN coba ngetes nih Mas Ian. Ini di spam order nih. Satu lot ini di spam order. Nah. Kalau kayak gini jangan kepancing dulu ya, jangan kepancing dulu karena di bidnya ini kosong, nggak diisi, di bidnya kosong. Biasanya nanti dihajar kiri di 167. Transaksi paling gede di 170. Ini kayaknya sih 170 ini yang haki nih dia, yang jualan. Nah kan bener 167 diguyur. Tungguin aja sih kalau APLN. Karena kemarin kalau nggak salah naik 8% sih APLN udah. Nah ini sempat di tanggal 20 kemarin naik 8%. Jadi ini profit taking wajar. Paling nggak sampai 165 sampai 164. Nah kan bener low-nya 165. Itu. Kalau Fed rate dinaikin ya ada pengaruh sih ke IHSG. Cuman kalau naiknya ke 5,5% itu sudah ini apa namanya? Sudah ekspektasi pasar.
Jadi sudah sesuai dengan ekspektasi pasar dan asing gitu loh. Jadi ya pengaruhnya nggak banyak kalau buat IHSG. Tapi kalau buat saham-saham banking, mungkin properti, ada pengaruh. Ada pengaruh. Kita cek yang Bukalapak. Ini sekarang malah ditebelin, overnya kosong. Agak sepi ya hari ini pasarnya. Hari ini ada saham IPO Inet ya, kalau nggak salah ya. Inet. Udah arah juga sih. Perusahaan notasi C, ya teman-teman bisa cek ya. Bisa cek, kemarin tempo hari sempat saya kirim di grup ya, mengenai notasi-notasi. Nanti deh saya kirim di grup lagi. Jadi notasi itu cuman ngasih tahu ya, saham ini kadang laporan keuangannya telat nerbitin, atau istilahnya ada hal yang perusahaan belum belum memenuhi kayak gitu. Nah, biasanya makanya dikasih notasi gitu. Tujuannya sih supaya teman-teman lebih aware gitu. Ini saham kenapa sih gitu? Apa ada masalah gitu kan? Kalau ada notasinya gitu aja. Kita lihat AMRT merah. ESA ya ditarik ya, coba lihat. Nah, ini ngetes MA20 nih, si ESA ini. Lagi ngetes. 650 nih transaksi paling gede nih. ESA kalau mau spekulatif buy ya, boleh di 650, antri di 650 atau 645. Ini dia lagi ngetes MA20 nih. Kalau kuat dia bisa balik ke 700 lagi. Biasa. Nah, ini mulai mulai diisi, bidnya mulai diisi. Boleh titip sendal ya. Bisa. Jadi kita masih ada dua saham ya, MEDC sama ESA. BSDE harusnya bagus nih, cuman udah naik 2%. Jadi tungguin aja kalau BSDE. Sama ASRI ini masih nunggu.
Jadi teman-teman tuh kalau misalnya scalping juga nggak harus setiap hari ya. Maksudnya kalau pasar lagi sepi kayak gini ya nggak harus kita beli beli tiap hari gitu loh. Kalau momentumnya nggak dapat ya nggak usah, daripada kita nyangkut istilahnya gitu. Nah ini udah indeksnya mulai tipis ya. Jadi tadi naik 20 poin, sekarang tinggal 13. Nah biasanya ini banyak yang profit taking nih kayak gini. SMDR. Kalau dibilang nutup gap belum 100% ya. Nah, ini masih ada dikit nih, 390. Nah, jadi ada ruang harusnya masih bisa ke arah 390. Cuman ini konsolidasi nih udah kelihatan Bollingernya datar ya. Jadi harganya juga di range-range sini aja. Ini konsolidasi nih saham Setwis. Nah, terus ini juga masih distribusi ya. Volumenya tipis. Oke, kalau mau ada yang dikonsultasikan sahamnya silakan ya. Atau teman-teman punya saham yang lagi nyangkut silakan. Ini mumpung pasarnya masih agak sepi ya. Silakan tulis aja di kolom chat semuanya nggak apa-apa. Saham apa aja gitu. Cepri. Ini harga gocap sudah 50 nih. Tuh, udah tidur lama. Kita cek ya. Nah, ini negonya aja ada di harga 20. Ya, negonya aja ada di harga 20. Ya, kalau misalnya belum punya, ya wait and see dulu. Harga sahamnya gocap ya. Kalau misalnya udah punya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini negonya aja di harga 20, jadi bisanya dijual di pasar nego. Nah, DMR. Wah, DMR sudah mulai nih. Ya, ini betul masih sideways HDMR. Masih sideways. Masih sideways ya, teman-teman. Cuman ini kalau dia jebol 1000 ke atasnya kenceng. Saya udah ngambil sih kemarin ADMR. Saya info di grup kan di harga range 970 sampai 985. Nah, cuman ya masih ada yang buang nih. Tapi forenya akumulasi loh. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini teman-teman forenya distribusi terus, ini sudah mulai akumulasi. Jadi tinggal tunggu aja. Ini apalagi ini ada antrian tebel ya di 1010, 1020. Buat yang belum punya ADMR, saran saya ya ini antara 975 sampai 990 masih boleh. Tapi swing ya, tapi swing. Jadi scalping kalau hari ini turun ya nggak ngaruh. Kita trade plan-nya swing kalau ADMR. Aman.
Belum ya, ini belum. Masih sepi. Antam. Oke, kita cek Antam. Aslinya distribusi terus ya, ini Antam. Gold ini cuman ini loh. Gold ini sentimennya kalau ekonomi krisis sih, jadi agak ambigu. Jadi kalau COVID kemarin atau ekonomi lagi krisis, suku bunga tinggi dan sebagainya, ini gold naik gitu loh. Cuman ya kita kan nggak berharap ekonomi jelek ya, kita berharapnya bagus. Dan ini sentimen goldnya kurang bagus sih, indeks goldnya. Jadi trennya cenderung turun kalau Antam. Atau sideways, jadi dia cenderung sideways atau turun. Kalaupun sideways dia range-nya di sini aja, nggak jauh-jauh gitu. Jadi wait and see sih saran saya kalau Antam wait and see. Terus BBTN profit taking wajar nih hari ini. Boleh spekulasi buy nih, spekulatif buy kalau BBTN. Beli di dekat 1330. Tapi untuk swing ya, tapi untuk swing. Nah, ini asingnya akumulasi gede 30 miliar kemarin. Kalau BBTN buat hari ini scalping jelek, tapi kalau buat nge-swing ini kesempatan karena udah deket MA20, udah deket spot. Jadi boleh titip sendal lah. DILD. DILD ini perdagangannya sepi sih. Sideways juga sih. Sideways ya ini. Sideways area MA20. Nah. Nah, ini juga yang haki lebih dominan nih. Ini kosong, bitnya kosong. Nah, ada antrian bittable di sini. Jadi DILD, kalau saya sih wait and see dulu, masih sideways. Kalau buat scalping ya, wait and see dulu. KONI. Kita lihat KONI. Belum Pak ya. Oh ini yang LK-nya keluar kemarin ya. Ini bid overnya tipis banget sih Pak. Jadi kalau LK yang saya terbitin di grup itu maksudnya jangan ditelan mentah-mentah. Meskipun katakanlah Q on Q-nya bagus, year on year-nya bagus, atau year to date-nya bagus, jangan langsung di HK. Nah, tapi lihat juga bid offer-nya. Kalau dia kurang liquid kayak gini, ya kita nggak bisa beli banyak sih, mau beli berapa lot gitu loh. Nah, memang ini sudah kelihatan di apresiasi pasar, cuman kurang liquid gitu loh. Kurang liquid. MPPA. Yang HK masih gede. Volumenya kemarin gede. Hari ini udah out dari Bollinger Band, tapi Bollinger Band-nya posisinya masih di bawah. Ini ada kans nih saham MPPA ini, ada kans untuk naik di atas 90 harusnya. Better di TP sebagian lot dulu aja deh kalau MPPA. Karena chartnya lumayan bagus sih kalau MPPA. Hanya saja memang masih belum rame nih kalau kita lihat. Biasanya kalau rame value transaksi udah sekitar 10 miliar sampai 20 miliar gitu. Volumenya sudah capai 1 juta gitu. Ini masih sepi.
Kita coba lihat Broxum-nya ya, MPPA. Soalnya kemarin ada spek volume yang tinggi. Yang buang OD sama SS, yang akumulasi IF sama MG. Average-nya 81. Untuk Elsa ini minyak ya, sama kayak MEDC ya. Akhir-akhir ini lagi bagus sih, seminggu terakhir ini dia lagi uptrend juga. Tapi kemungkinan profit taking wajar karena memang MA5-nya udah di bawah. Kalau punya bawah sih bisa di TP sebagian dulu ya. Nah ini yang haki lumayan nih, gede. Nah cuman ada yang pasang nih, mancing di 400. Jadi Elsa ini nggak jauh-jauh, bisa ketarik ke 400, bisa ke bawah, tapi ke bawahnya ya antara 78 sampai 80, 380 sampai 378. BDMN. Wah, bagus nih, diakumulasi sama furin. Wah, boleh nih, kita scalping boleh nih. Kita lihat trade book-nya, transaksi paling gede di 3.200. Boleh antri ya, BDMN boleh antri ya. Ini udah technical rebound ya. Udah technical rebound. Nah, ini. Cuma kepentok resist. Nah, kepentok resist di 3240. Kalau jebol kenceng nih BDMN, swingnya kenceng. Jadi ini dipakai swing bisa, Bang Danamon. Ya. Nah, ini udah keluar dari set base-nya, terus ini lagi nyoba jebol resist. BDMN ini masuk LG45 apa enggak ya? BDMN. Enggak masuk LG45 sih. Tapi kalau mau antri enggak masalah. Oke ya. MEDC ini ya diapresiasi ya, kena ya 985 tadi. Ada yang dapat nggak ya tadi 970? Sulit memang MEDC kalau kita ini apa namanya nabrak karena memang dia range-nya nggak begitu banyak. Ini targetnya ke 1000 nih MEDC. Jadi yang boleh di scalping hari ini MEDC, BDMN, sama tadi ESA kalau nggak salah ya. Nah, ESA mulai diisi nih. Ya, ESA. Oke. Lainnya sepi sekali ya lainnya ya. Nggak ada yang menarik. Nah ini mulai diguyur nih BDMN. Mulai diguyur nih Bang Danamon. Cuman guyur dikit aja, cuman masih nampung dia masih agak. Boleh titip sendal ya. 3210 boleh, 32220 boleh. Boleh titip sendal. Ya mudah-mudahan nanti sesi 2 3240 tembus. Kalau tembus arahnya ke 33 nih.
Nah, asingnya akumulasi terus nih, bagus. Dibanding saham-saham lainnya. BBNI aja asing masih distribusi. BBCA asing kemarin sempat akumulasi. BBRI asing kemarin juga akumulasi. Jadi kalau bank blue chip atau second liner di luar Bank Mandiri sama BRI, Bank Danamon bisa buat pilihan, BBTN juga bisa buat pilihan. Nah, cuman BBTN masih profit taking wajar. Ada lagi yang tanya sahamnya, mungkin yang lagi nyangkut. Silakan bisa tulis di kolom chat ya. BRMS. Ini asingnya cukup confident nih akumulasi ini, gila. Kalau saya lihat sih untuk hari ini masih sepi ya BRMS. Yang HK sama ya. Yang HK sama Haki sama. Sini udah ketarik jauh ya. Palingan kalau masih ketarik lagi 200 nih mentok. Cuman antara risk sama reward agak lumayan. Jadi asing udah beli terus ya, ini udah beli terus di bawah. Kita cek broksumnya ya. Nih. BK punya average 180, 1 juta. KZ ini net buy 181. Ya ini asingnya BK sama KZ ini asing yang diakumulasi di sini. Gitu. Tadi sempat 186 ya. Sekilas kalau dilihat bid offer-nya sih bagus. Nggak dibilang bagus banget, enggak. Cuman di sini kosong nih 178 sama 177. Ini juga ada yang tebel. Jadi masih bisa ada harapan ke 188 sama 190. Nah. Cut loss-nya di 180 kalau BRMS karena udah lumayan tinggi naiknya. Gitu sih. Nah, ini barusan ada yang guyur nih. Dipantau dulu aja sih kalau BRMS. WIRG. WIRG tadi sudah saya bahas ya di awal tadi ya. Masih ada yang guyur nih. Masih ada yang guyur. Kemarin Furin sempat akumulasi ya di sini tanggal ini. Belum keluar semua. Kalau saya lihat melihat volume kayak gini, volume yang kayak gini belum keluar semua nih. Ini gede banget volumenya. Jadi belum keluar semua, cuman ini masih konsolidasi ya. Nah. Kalau mau spekulatif buy sebetulnya udah murah karena MA5-nya di atas, ini di bawah. Jadi besok kemungkinan dia akan rebound ketarik sampai 146 sampai 47. Nah, cuman ya agak berisiko kalau misalnya dia turun, dia bisa kena MA20. Buat kemarin yang merasa ngambil agak tinggi di 160 ke atas misalnya. Nah,
dan sudah di average di dekat support 145, mungkin bisa di stop loss. Kalau BRG saran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya belum sempat di average, ditembak lagi masih boleh sih ini, karena masih di atas MA 20. Cevin. Tapi kalau buat hari ini, buat scalping, wait and see dulu kalau WRG ya. Cevin. Kita lihat chartnya. Masih di atas MA 20 sih. Bagus. Terus, nah cuman bidnya masih kosong ya. Kalau mau nyoba beli, tungguin di 610 atau 605. So far yang HK juga masih oke. Nah, tungguin 605, 610. Cut loss-nya kalau dia turun di bawah 595. Gitu. Cevin ya, itu kalau Cevin ya. Oke, Bang Danamon sudah 3240 ya. Tadi saya instruksikan boleh buy di 3210 ini. Dah, ini kenceng ini BDMN. 320 udah dimakan. Udah ya, kenceng ya. 300 jebor ke 3350. Nah. Tapi ya jangan FOMO ya, jangan FOMO. Tadi saya info di 3210, 3220 loh. Jadi kalau buat yang telat ngambil, antri aja. Antri aja di 3240, 3250 nanti dites lagi. Buat swing juga oke nih BDMN. Oke, saya sambil ini ya, saya mau ngasih info mengenai diversifikasi ya. Jadi teman-teman kalau punya dana alokasi buat investasi ke saham atau investasi ke ini ya, keuangan ya. Nah, saran saya itu harus didiversifikasi entah ke obligasi, saham atau reksadana. Nah, kalau reksadana itu enaknya dia sudah include di dalamnya ada obligasi. Kalau kita pilih yang reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Nah, reksadana itu apa sih? Nah, reksadana itu adalah portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi atau MI. Jadi simpelnya teman-teman beli reksadana mereka, ya mereka yang ngelola istilahnya kayak gitu. Nah, kalau di pendapatan tetap sama pasar uang itu lebih ini ya, lebih safe karena ke obligasi gitu. Nah, oke ya, saya sambil share. Oke, ini ya. Ini sebagai wawasan aja sih buat teman-teman. Jadi reksadana itu ada reksadana pendapatan tetap, ada pasar uang, kemudian ada reksadana campuran, dan reksadana indeks atau saham. Kalau teman-teman beli di Navimir Aset itu fee-nya 0%. Jadi beli maupun jual kalau di saham kan ada fee 0,15%, jual 0,25%. Jadi totalnya 0,4. Kalau di sini teman-teman belinya 0%, nggak ada fee. Jadi meskipun beli katakanlah
dalam waktu 2 minggu misalnya udah naik 0,2 aja, itu bisa langsung di TP gitu loh, bisa langsung profit. Jadi worth it sih kalau teman-teman pakai nominal yang agak gede. Nah, tapi dibagi aja, misal teman-teman berencana alokasi ke saham, katakanlah udah 100 juta. Nah, 100 juta dimasukin ke reksadana pendapatan tetap atau pasar uang. Jadi kalau misalnya di portofolionya di saham katakanlah pas lagi turun, di reksadana pendapatan tetap, itu teman-teman bisa cover. Biasanya rata-rata return-nya kalau pendapatan tetap 0,6% per bulan ya. Nah, kalau 20 juta pendapatan tetap per tahun sekitar 7%. Dibagi aja 20 juta dikalikan 7% dapat berapa. Nah, gitu. Dan itu net ya, nggak ada pajak. Reksadana itu bebas pajak istilahnya. Beda dengan saham. Oke, nah untuk registrasinya teman-teman bisa masuk di sini. Nah, bisa dimasuk di websitenya navi.piraset.co.id. Nah, terus teman-teman bisa langsung aja nanti klik daftar ya, login. Nah, nanti di sini bikin yuk sekarang di sini. Jadi buat yang teman-teman belum aktivasi akun Navinya, itu bisa langsung daftar di sini. Daftarnya gratis dan nanti user ID sama sandinya pakai yang biasa buat login saham. Nah, ini kalau pasar uang ini mirip kayak deposito sih. Jadi rata-rata return-nya segini, tapi net. Kalau deposito kan kena potong pajak 20%. Kalau di sini net 4,74% net. Kemudian kalau pendapatan tetap macam-macam ya. Di sini ada yang kayak Hati Lestari kelas G. Ini kita klik, ini kita bisa ngelihat grafiknya ya. Bisa kita lihat grafiknya, kemudian kita bisa ngelihat prospektusnya. Nah, ini mulai dari 100.000 pembelian 0%, teman-teman. Meraset dapat fee-nya dari mana, Mas? Kok kita fee beli sama fee jual kok nggak ada? Nah, kita sudah ada manajemen fee sih dari MI-nya gitu loh. Jadi kalau pas market lagi sepi, ya kita tiktokan aja ke RD atau ke indeks. Nah, kita bisa lihat transaksinya di sini. Nah, ini teman-teman di portofolionya rata-rata dikelola di FR ya, obligasi semua ya. Jadi kalau teman-teman beli obligasi di bank itu kan ada minimalnya, terus ada biaya admin macam-macam kan, ribet kan, apalagi kalau teman-teman mau berencana beli gede. Kalau di Miri Aset nggak ada, 0% udah. Nah, dalamnya juga obligasi nih pendapatan tetap. Jadi ya risikonya sangat kecil gitu loh. Nah, itu untuk buat teman-teman diversifikasi sih. Ya sekilas ya. Oke, sekarang Bank Danamon di 3260. Ini BGTG lagi rame nih kayaknya nih. Pantau ya BGTG ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup? Baik dari saham maupun reksadana. SCMA, ada yang tanya SCMA. Oke. SCMA sepertinya udah patah nih. Mungkin better di stop loss dulu. Ini udah patah nih, kelihatan. Udah patah nih. Mungkin di stop loss dulu. Kemungkinan dia akan konsolidasi dekat MA60 nih, SCMA. Itu, Pak. Nah, cuman kalau memang trade plan-nya agak panjang, sebetulnya masih oke ya. Kita ngelihat weekly chart-nya ya, sama monthly chart-nya. Nah, ini SMA kayak BMTR, SMA itu rame-ramenya nanti ketika pemilu 2024. Jadi mungkin bisa juga akhir tahun 2023, kemudian awal tahun 2024 mulai rame nih saham-saham media gitu. Kalau sekarang masih sepi ya, dan ini kelihatan udah patah. BDM sama ESA jual di berapa, Bang? Ya kalau trade plan-nya scalping 2%, jual aja langsung di kiri ya. Pasarnya lagi kurang stabil nih. Jadi
Takutnya udah profit kemakan lagi. Oke, dari Galaxy S9. Untuk Navi, username dan password sama dengan yang dipakai host, Mas. Iya, sama persis. Sama persis, Pak. Ya, lihat-lihat dulu nggak masalah sih. Ya, lihat dulu nggak masalah gitu. Kalau ada notif equity negatif, ya equity testnya negatif. Ya, sahamnya kemungkinan rugi ya. Habis ini saya share ya, saya share aja ininya, apa namanya, notasi-notasi. Kemarin sudah sempat saya share di grup sih. Jadi Bapak Ibu biar bisa baca. SSIA ada momentum nih ke 480 ya. Ada momentum. Nah, kita lihat trade book-nya 466 sama 462. Nah. Ini udah deket MA5 sih. SSIA boleh ngambil, tapi di range 462, 464 ya. Share info navinya bisa, Mas? Bisa Pak. Besok kita live trading lagi ya. Besok kita live trading lagi, sekalian juga bahas Navi juga. Jadi 2 hari berturut-turut ini kita live trading sama bahas Navi. Besok kita bahas lagi. Oke ya, mungkin itu dulu ya dari saya, udah lewat jam 10. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Ya, MDC sempat 995 tadi. Oke, mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman. Kalau gitu, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.